keluarga lagi kumpul atau teman-teman lagi kumpul, ini selalu jadi ruangan tempat kita nongkrong bersama gitu loh. Halo Izantusias, welcome back to Instagram Live Casa Indonesia. Ketemu lagi dengan aku, Raisa Benayaranti, selaku Assistant Managing Editor. Jadi, mungkin yang udah sering standby di Instagram Live-nya Casa, kita selalu bikin sebuah program namanya Inside the Studio. Nah, kita biasanya wawancara atau ngobrol-ngobrol santai sama arsitek, sama desainer, atau sama entrepreneur. Nah, kali ini berbeda karena kita punya program baru namanya Strolling with Pijamas. Makanya aku hari ini pakai piyama dan Casa disponsori oleh Sadini Closet. Thank you Sadini Closet. Kira-kira yang belum melihat promo IG-nya Casa, siapa narasumber hari ini? Ayo. Jadi, Strolling with Pijamas adalah sebuah program home tour bersama para selebriti. Jadi, hari ini selebritinya spesial banget karena lagi ulang tahun. Jadi, clue-nya seorang wanita cantik punya sebuah makanan enak namanya nachos tutup merah. Ayo, siapa? Tebak. Terus pernah jadi host insert selama 10 tahun dari 2003 sampai 2013. Siapa yo? Jadi narasumber kita kali ini adalah Mbak Ersa Mayori. Jadi sore ini kita akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit sama Mbak Ersa. Home tour kecil-kecilan aja di rumah dia. Nanti kita juga ada games, pick a card. Bakal seru banget. Jadi pada lama-lama mungkin kita langsung invite aja kali ya. Oke. Halo Mbak Ersa. Hai. Terima kasih. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Makasih banyak ya, suara aku kedengeran jelas. Mbak, banyak banget yang nyelamatin ulang tahun. Happy birthday. Terima kasih semuanya. Iya. Ini kalau gelap aku nyalain lampu. Ulang tahun lagi ini ya, lagi puasa. Ulang tahunnya lagi puasa. Terus ini aku klarifikasi, aku tuh udah mandi loh ya, walaupun pakai piyama. Amin. Aku juga udah mandi. Yeay, terima kasih banyak. Jadi mungkin aku cerita sedikit kali ya. Jadi hari ini kita akan home tour di rumahnya Mbak Ersa. Jadi nanti Mbak Ersa akan milih kartu. Nanti ada pertanyaannya. Mbak Ersa bisa jawab sambil home tour. Misalkan nih nanti aku nanya tentang living room. Nanti Mbak Ersa bisa cerita living roomnya kayak gimana. Mungkin bisa cerita dulu sekarang kesibukannya apa sih? Kan udah 3 bulan ya Mbak di rumah berarti ya? 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih. Dari Maret kan, dari Maret jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan. Kalau kemarin itu aku masih ada beberapa syuting yang mesti dikerjakan, tapi meng-adjust dengan situasi kan ya gitu, yang tadi mungkin di studio jadi dikerjainnya di rumah, atau yang tadi rame-rame jadi dibikin jadi dalam grup kecil gitulah, intinya menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjain. Ada juga yang tertunda gitu kan, karena nggak kan event-event, pekerjaan MC terpaksa batal ya kan, karena iya betul kan, untuk acara dengan orang yang jumlah banyak gitu. Jadi ya sekarang di rumah sama anak-anak, sama keluarga, sama ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dari rumah aja sih. Kita mulai dulu kali ya, milih kartu. Mbak Ersa tinggal pilih aja warnanya mau apa. Ini ada warna hijau, pink, marun, biru, sama kuning. Hijau deh aku pilih. Yang ini ya. Yes. Yang ini apa yang ini? Yang ini hijau juga kan? Iya, ini ya. Hijau itu. Nih pertanyaannya. Kalau boleh milih barang apapun di dunia ini, Mbak Ersa mau nambah barang apa di living room atau area lain? Waduh. Apapun Mbak, terserah. Mau di rumahnya Obama juga boleh. Oh gitu ya. Waduh.
eh mau nambah barang. Sebenarnya aku tuh pengen banget sih ada daybed di area sini. Aku tuh lagi pengen banget ada daybed gitu, biar ala-ala halu-halu bisa rebah-rebahan gitu loh di samping kolam renang. Asik bener-bener. Tapi Kalau misalkan ada daybed, siapa yang bakal make? harusnya Paling sih aku sering ya, pasti. tapi kemungkinan besar bisa jadi anak-anakku gitu. Atau apa namanya, atau kucing-kucingku, malah aku punya kucing 5 kan di rumah gitu. Pengen Terus pengen kayak banget. aku lihat Mbak Ersa rajin banget tuh kayak ngerapiin bulunya, terus ngasih makannya juga sampai aku ngeliat, wah ini kucingnya dimanjakan sekali nih. Aduh, sejujurnya sih keteteran banget. Ini karena ada 5 kucing kan tuh di rumah. Jadi ya gitulah serunya, kejar-kejaran. Awalnya cuma punya 2, terus itu beranak pinak, sekarang ada 5. Ya udahlah ya, dinikmatin aja. Jadi mainan juga sih di masa karantina gini, jadi hiburan. Berarti kalau sekarang milih furniture, pertama kali tinggal di situ dipilihin sama Mbak Ersa atau sama tim arsitek dari Gaya Arkitek? Jadi aku kan pindah ke sini tuh sekitar 5 tahun lalu ya, kalau nggak salah 2014 deh, 6 tahun yang lalu. Rumah ini kita bangun tuh mulai dari sekitar 2011 gitu sih. 2011 aku pindahnya kayak 3 tahun kemudian gitu. Jadi bangunnya nyicil gitu loh. Kita beli rumah tua saat itu, ratain tanah, terus cari arsitek, gambar, nabung dulu, gitulah pelan-pelan. Prosesnya tuh 2 tahun lebih, sampai akhirnya waktu itu kita memilih Gaya Arkitek dari Bandung ya kan. Ada si Dina dan Codet dan Vitorini ya. Dua peserta. Nah, termasuk juga selain ngebangun, interiornya juga mereka yang yang ngedesainin sih gitu. Mbak Ersa sekarang lagi di mana? Lagi di ruangan apa? Adalah di ruangan. Jadi ruangan ini tuh seru sih ceritanya. Dulu waktu pas aku mulai bangun rumah tahun 2011, ruangan ini gimana ya enaknya ngambil angle-nya ya? Dari sini kali ya. Tuh. Boleh. Nah, itu adalah atau dari sini kali ya. Jadi ruangan ini supposed to be kamar buat almarhumah ibuku. Nih, gitu. Jadi waktu itu kan beliau sakit, terus aku pikir ya udah deh tinggal sama aku aja biar deket. Kebetulan almarhum ayah juga waktu itu sudah nggak ada, daripada sendiri di rumah kan. Nah, jadi ini harusnya adalah kamar beliau, dan area sekeliling ini harusnya adalah jadi taman tempat mamah berkebun gitu. Karena dia selalu lalu di tengah perjalanan membangun rumah, tahu-tahu mamaku meninggal. Turut duka cita, Mbak. Ya, terus padahal waktu pas pertama kali mulai membangun tuh beliau masih datang ke sini, masih ngeliat gitu kan. Akhirnya pas perjalanan udah ngebangun gitu ya, fondasi udah mulai dipasang, aku bilang aku nggak mau ruangan ini jadi nggak terpakai, dan aku nggak mau jadi di ruangan ini. Gimana caranya dengan apa namanya ya, dengan layout dan desain yang sudah ada, kita rubah fungsi deh. Aku justru pengen ini ruangan tempat kita nongkrong, tempat kita leyeh-leyeh, tempat kita happy gitu. Nah, terus akhirnya saat itu ya udah kalau gitu dibikin kayak ruang keluarga gitu, family room ya, family room. Terus ditawarin mau pakai kolam renang nggak? Awalnya tuh aku nggak mau ada kolam renang gitu. Cuman akhirnya justru awalnya taman aja ya maunya ya. Taman, karena mamaku seneng banget berkebun gitu. Makanya kalau dilihat ukuran renangnya tuh mungil dan panjang gitu. Dan berkelok ya. Dan berkelok ini karena menyesuaikan aja dengan desain yang saat itu udah kadung jalan gitu. Demi ruangan ini. Mbak, ada Sun dari Mas Dev Hendrik katanya. Sun jauh. Hai Dev. Tuh Dev sama aku juga sama loh arsiteknya. Oh iya, berarti Mas sama Mas Dev. Aku nyontek Dev gitu. Jadi ya beginilah jadinya nih, yang harusnya jadi taman, jadi ruangan untuk nongkrong-nongkrong. Kelihatan gak sih? Kalau ada daybed taruh di mana, Mbak? Itu yang deket meja. Iya di sini sih tadinya. Ini tuh juga. Nah, ini kan ada balkon ke sini. Itu ya bocor di tuh ada mbakku. Nggak kelihatan, Mbak. Aku nggak sempat lihat. Nggak sempat lihat ya. Nah, itu ada apa?
namanya, oh gini kali ya. Nah, itu adalah ada lukisan mamahku gitu. Jadi waktu pas dia sakit, dia seneng ngegambar. Jadi personal banget ya? Personal banget sih, area ini tuh personal banget gitu. Dan aku cukup happy karena kalau keluarga lagi kumpul atau teman-teman lagi kumpul, ini selalu jadi ruangan tempat kita nongkrong bersama gitu loh. Kayak Mbak Ersa sempat cerita Mbak Enji pernah bobo di mana, Mbak? Nah, ini kan nyambung ke ruangan ini tadi. Ini kebetulan hari ini kaca aku lipat dan ini tuh gitu deh ruang TV gitu. Bawah biar kelihatan ya. Dari pojok sini. Nah, tuh. Ya. Jadi ada foto anakku, ada tanaman gitu ya, indoor plant, ada kipas karena aku senang layah-layah pakai kipas di sini walaupun ada AC. Terus ini TV dengan cemilan stationnya ya, cemil-cemilan di situ. Terus ini ada lemari gitu. Oke, kita pilih kartu lagi ya. Oke. Warna apa? Warna pink. Oke. Kejadian paling lucu apa yang bikin sakit perut dan kangen terulang lagi, apalagi kan habis lagi pandemi gini? Maksudnya kejadian di mana? Di area situ. Kayak Mbak Enji tidur atau ada yang nyemplung ke kolam atau apa? Wah, di area ini sih banyak banget, bener-bener banyak banget kejadiannya. Enji nyemplung pernah. Enji tidur pernah. Aku kecemplung pernah. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku ulang tahun, terus pada ngumpul di sini, tiba-tiba aku diangkat, dicemplungin ke kolam sendiri tuh pernah juga. Kakakku kecemplung juga pernah gitu. Jadi banyak lah gitu kejadian-kejadian seru di sini karena memang ruangan ini akhirnya jadi tempat nongkrong favorit gitu loh untuk keluarga, teman-teman kalau ngumpul gitu. Ya aku sih seneng banget ya, walaupun bisa dibilang ini ruangan dadakan ya yang tiba-tiba berubah gitu desainnya, tapi bisa dimaksimalkan gitu. Iya, betul. Berarti itu kolam renangnya saksi bisu lah ya, Mbak? Banyak yang kecemplung, banyak yang kecemplung. Terus udah gitu, aku juga paling sering foto-fotonya di area sini gitu. Ini area favorit. Iya, kemarin aku lihat yang nachos. Iya. Tutup merah. Suka foto-foto sendiri di rumah. Nah, ini termasuk salah satu area favorit, spot favorit lah gitu. Jadi redaksi Kasa Indonesia sama Hapus Bazar Indonesia kan sebelahan nih, Mbak Ersa. Kita tuh sering banget jajan, beli nachos tutup merah kayak udah langsung dikerubutin gitu. Iya beneran. Terus kayak sejak pandemi kan kita nggak ngantor, jadi kayak pengen ya makan rame-rame karena kayak memorable gitu loh, Mbak. Karena snacking kan rame-rame gitu, sembari gosip-gosip lah. Asik. Tenang. Oke, lagi ya. Oke. Warna biru. Pernah nggak galau pas waktu ngedekor ruangan itu? Saking pengen bikin ruangan jadi cantik kayak pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, beli itu. Oh, bukan pernah, sering banget itu. Kalau urusan galau mah sering banget gitu. Apalagi kayak sekarang nih kan kita banyak di rumah ya nggak sih, akhirnya mata kan jelalatan ngelihat apa yang ada di rumah ya nggak sih, mulai deh tuh gatel kan. Benar. Duh, itu sofanya udah robek tuh gitu kan, misalnya ada kucing. Aduh, ini fitrasnya udah mesti diganti nih gitu. Kalau ngikutin mata tuh rasanya pengen ganti semua, tapi kan nggak mungkin ya, mesti dipikirin. Iya benar. Maksudnya nggak bisa dadakan. Terus sekarang pun kayak aku pengen banget ganti furniture di sini. Untuk pengiriman dari luar kota juga nggak memungkinkan gitu. Iya benar. Betul. Itu sih sering banget kalau masalah galau kayak gitu tuh sering banget gitu. Nentuin warna aja buat sofa gitu kan. Nah dulu awal sih masih suka nanya-nanyanya ya sama itu geng dari tim arsitek ya. Tapi kalau sekarang kan udah harus memikir sendiri kan gitu. Jadi mungkin kita cerita kali ya Mbak ke viewers Kasa. Kemarin kan aku WhatsAppan sama Mbak Ersa. Lucu banget karena aku tuh diinfoin kalau yang ngedesain rumahnya Mbak Ersa tuh codet. Terus aku kayak oke, aku mikirnya mungkin cowok siapa nggak tahu lah pokoknya. Terus tiba-tiba iya dari Bandung gaya arsitek. Terus aku kayak gaya arsitek bukannya Mbak Fitorini sama Mbak Dian ya?
Mbak Dina. Mbak Dina. Terus kayak iya codet itu Vittori ini. Terus aku kayak ya ampun, ternyata dari tadi tuh kita ngomongin orang yang sama tapi aku nggak connect gitu loh. Kamu ada Dan kelasnya ya? emang iya tapi jauh banget Mbak, kayak nggak ketemu. Oh alah. Dan emang aku lihat project-projectnya Vittori ini sama Mbak Dina tuh keren-keren banget. Dan aku lihat sih mereka bisa menyulap area taman itu jadi kolam renang, cakep banget. Aku beneran ini aku salah satu yang bikin happy banget gitu karena bener-bener ini tuh udah jalan fondasi udah pada naik gitulah ya, terus tiba-tiba ya namanya plan yang nggak sesuai rencana. Aku bilang terserah dia mau diapain, pokoknya pengennya ini ruangan yang memang tadinya buat ibuku bisa menjadi ruangan yang fungsional dinikmati semua orang, terus kita masuk sini happy. Aku nggak mau masuk sini malah jadi sedih gitu. Ya udah aku pasrahin, ya deh gitu. Terus dia bener-bener menyulap gitu sampai namanya dia kayak tanaman rambat gitu tuh dari dia juga nih yang keren bener-bener banget. Ini rambatannya udah sampai atas. Happy deh. Wow, berarti pas awal nggak nyampe atas kan ya Mbak rambatannya? Udah dong, waktu awal tuh berapa tahun yang lalu masih abu-abu banget. Wow. Sekarang rambatannya udah. Ini berarti paling cakep dong momen ini, udah full. Tuh rambatannya pun, terus apa ya? Gitu deh pokoknya tanaman-tanamannya juga nih yang bikin aku happy di sekeliling kolam. Ya. Wah, ini spotnya gitu. Instagramable banget tuh. Nih. Tinggal mepet. Ada teras. Oh, yang atas itu? Ya, oh, oke, tempat Mbak Ersa suka foto ya? Iya, kayak balkon floating gitu deh. Tuh. Oh, keren banget. Keren banget. Berarti sekalian jadi kanopi gitu ya, jadi atap buat di bawah ya? Jadi kanopi, tapi kalau di atas dia fungsinya sebagai teras balkon ruang kerja suamiku. Berarti kan itu ada perubahan desain tuh. Berarti pas Mbak Ersa pindah tuh udah jadi kolam renang ya? Udah jadi. Udah jadi. Oke. Pick a card lagi, tinggal 2. Hijau udah marun. Ini ya. Siapa yang paling sering menjajah area living room sama kolam renang? Anak-anak sih ya sebenarnya ya. Bisa dibilang anak-anak. Jadi kalau kayak hari ini suamiku kerjanya dari area teras ini. Karena anakku kan masing-masing sekolah nih. Jadi yang kecil di kamar tidurnya, yang gede udah ngetek ruang kerja bapaknya. Akhirnya bapaknya di sini. Terus aku juga tadi. Oh, bapaknya justru digusur? Bapaknya digusur gitu. Karena yang gede tuh lagi ujian, jadi dia perlu privacy, dikunci gitu kan kamarnya. Oh, oke. Tadi bapaknya di sini, bapaknya pun dari tadi, kamu kelar jam berapa? Aku habis ini mau aja live di sini. Bapaknya pun sekarang tergusur ya kan. Tapi sebenarnya untuk sehari-hari paling sering tuh anak-anak sih di sini. Jadi teman-temanku tuh kalau teman-teman anakku kalau datang biasanya nongkrongnya di sini gitu. Terus suamiku juga. Gimana Mbak jadi guru sekalian? Jadi guru di rumah ya dinikmatin aja. Aku sih alhamdulillah anak-anak udah cukup gede kan, SMA dan SMP. Iya benar. Jadi kayak minta bantuan untuk PR tuh sesekali aja, mereka udah cukup mandiri lah untuk kerjain sendiri. Berarti Mbak Ersa tinggal kasih asupan makanan aja lah ya? Iya, yang penting perut kenyang terus. Sama ada lah kita minta tolong gitu, cari kalau pas lagi agak susah, terutama yang kecil sih ya gitu. Langsung deh jadi bimbel gitu. Mendadak semua profesi ya Mbak? Semua profesi mendadak. Ya masak, ya guru bimbel ya kan gitu. Kalau kan Mom Sweet Mom tuh 6 ya kalau nggak salah ya? Berlima sih? Berlima. Paling sering ngumpul di rumahnya siapa? Muter-muter sih. Kadang muter, udah kayak arisan berarti ya? Enggak, tergantung aja sih, tapi mereka cukup sering main ke sini. Terus cukup juga sering main ke rumahnya Meisha gitu. Terus keliling sih. Ya, Mbak Mona lagi hamil ya? Iya, Mona lagi hamil. Kalau ke Mona, kita suka nongkrong di Kemang Village juga, kan dia tinggalnya di apartemen sana. Jadi nongkrongnya di Terus udah gitu ke rumah Nola juga. Lumayan muter-muter sih, di sini cukup sering juga mereka nongkrong.
Oke. Suka Siapa nginep-nginep yang... kadang-kadang anak-anaknya. Oh iya, semuanya berarti ngumpul. Kumpul, nginep-nginep. Siapa yang paling sering inisiatif kayak, ayo dong ngumpul, ya sebelum pandemi lah ya. Sama aja sih ya menurut aku. Sama ya. Sama aja, pasti di grup, nggak mau ketemuan nih kita, ya dong kangen, ayo dong ketemuan gitu, langsung semuanya pepet gitu. Iya. Cuman paling Oke. sibuk mungkin Nola karena kan dia selalu mendampingi aktivitasnya dan Neona keluar Betul. kota, aktivitasnya kan padat sekali, jadi bisa dibilang yang lumayan jarang ikut tuh Nola gitu. Betul. Mbak, kartu terakhir. Oke, Aku bacain ya. aku berarti nggak pilih ya, langsung dibacain. Iya. Selama di rumah aja, udah berapa barang yang dibeli online buat dekorasi rumah? Wah, terbaca nih. Ya. Jadi kalau buat dekorasi rumah tuh jujur belum. Kemarin sengaja nahan-nahan ya gitu. Sengaja nahan-nahan karena kan pengennya kalau dekorasi rumah tuh bener-bener datang lihat sendiri gitu. Kadang-kadang kalau lihat online tuh suka bingung dimensinya dan lain-lain gitu. Apalagi kalau barangnya besar kan pengirimannya juga repot gitu. Nah, sekarang ini sih sebenarnya yang aku lagi lihat-lihat banget ya ini kursi outdoor. Oh iya, buat di situ ya, area situ ya. Buat di area sini. Jadi 2 hari kemarin tuh lagi chat terus sama pedagang online ya. Lagi pedagang online. Terus udah gitu kan jadinya mesti ukur-ukur dimensi yang ada di sini dulu kira-kira tangga dan lain-lain gitu. Kalau untuk rumah sih itu. Kalau yang lain-lain tuh belanja online lebih sering apa ya, alat olahraga, terus perkakas dapur. Nah, tuh perkakas dapur sih sebenarnya. Oh, iya. Apalagi sekarang lebih sering masak-masak ya Mbak ya, nyobain menu baru gitu-gitu ya. Betul, jadi memang akhirnya barang-barang yang banyak dibeli yang berkaitan sama rumah sih gitu. Termasuk salah satunya juga udah gatel banget nih pengen, mau nyetak foto, mau beli frame baru dan lain-lain gitu. Cuman kayaknya lebih enak kalau lihat langsung ya kalau untuk barang-barang interior tuh aku. Iya benar, betul. Tapi kalau ke showroom terus gatel ya Mbak kayak yang ini kayak bisa di kamar yang ini lampunya bisa buat di meja gitu kan? Iya kan langsung ngayal-ngayal. Jadi kayak walaupun setiap hari sih kerjanya ngebukain aplikasi itu ya, aplikasi online, toko-toko interior dan lain-lain gitu. Bener-bener. Tapi kalau Mbak Ersa sendiri lebih suka datang ke satu tempat yang banyak brandnya atau satu showroom khusus satu brand? Sebenarnya suka yang banyak brandnya sih ya sebenarnya. Banyak brandnya gitu. Gaya apa sih yang Mbak Ersa suka? Kalau orang lain mungkin ada yang mencari berdasarkan brandnya gitu kan ya. Kalau aku jadi udah tahu misalnya dia sukanya sama brand tertentu, dia datang ke toko tersebut misalnya gitu. Nah kalau aku sebenarnya lebih ke fungsional. Kedua setelah fungsi cocok nggak ya sama barang yang udah ada di sini gitu. Dia bisa blending in nggak ya gitu. Jadi ya aku akan mencari di tempat manapun yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan itu tadi gitu. Iya. Kalau misalkan beli furniture Mbak Ersa sendiri apa suami ikutan kontribusi atau kayak ya udahlah lo aja yang milih, gue ngikut, gue tinggal bayar? Sebenarnya suami tuh seneng, tapi dia orangnya suka impulsif tuh. Jadi tiba-tiba dia seneng banget sih sebenarnya. Dia orangnya suka impulsif, tiba-tiba jeng ada kursi datang gitu kan gitu. Ini kursi apa gitu. Bener, ini kursi apa? Kursinya lucu. Kursinya sih lucu, kursinya bagus. Terus sampai rumah mau ditaruh mana gitu. Di sini nggak bisa. Justru suami yang beride ya Mbak. Iya, suamiku tuh kadang impulsif banget. Jadi kalau ngelihat bagus, dia main beli tanpa memikirkan, oh ternyata di ruangan ini nggak cukup ya gitu. Oh ternyata di ruangan ini nggak nyambung ya. Tapi kursinya itself tuh bagus gitu. Terus tiba-tiba beli bean bag misalnya, gede banget gitu kan bean bagnya. Kan enak nih, empuk banget nih kalau buat rebahan, seru sih. Terus habis pertanyaan berikutnya, taruhnya di mana? Di atas. Tetot nggak cukup gitu. Jadi seru, makanya kadang-kadang kalau menurut suamiku. Dan itu kejadiannya berkali-kali. Bareng aja gitu. Berkali-kali Mbak.
lumayan. Iya, berarti emang harus ditemenin sama Mbak Ersa Iya, kayak belanjanya emang sih. dia kayaknya harus aku dampingi selalu gitu. Iya, benar-benar. Justru Mbak Ersa yang ngerem dia justru ya, Mbak. Kan biasanya istri yang direm sama suami kan? Bener bener, tapi kalau dia furniture, kalau aku tuh kan aku juga senang tanaman, jadi lebih ke interior sih kalau Hmm. aku. Lucu gitu. Tanaman-tanaman, aku seneng baki-baki gitu, lilin-lilin, vas-vas yang Ada nggak yang gemes bisa gitu. kita lihat yang Mbak Ersa paling suka? Pot tanamannya atau Nih pot bakinya? tanaman ini nih adalah salah satu favorit aku. Tuh. Ini Oh, ini lucu banget. aku Itu request bahannya itu. kayak anyaman gitu atau gimana sih? Enggak, dia nih, ini juga nih sama nih. Nih, kalau ke arah sini. Oh Jadi dia iya. kayak apa ya potnya? Kayak dicat gitu sih. Nih, aku kesini ya. Heeh, heeh. Tuh. Gemes ya, Oh, tapi ini gemes tanamannya lagi banget. agak mati. Terus apa namanya? Aku seneng sih tanaman-tanaman. Tuh, ini ada lagi pot-pot tanaman gitu. Oh, itu gemes banget itu yang ujung. Lucu. Ya kan? Terus mana lagi ya? Aku sih yang seneng tanam-tanaman. Terus oh ini ada lagi yang buat indoor. Nih, stripe. Ah, Kalau tanaman sih aku tuh kayak ada 2 atau 3 tempat gitu sih. hmm. Iya, iya, iya. Berarti Gitu. kayak next hunting pot tanaman lagi kayaknya nih. Nah, Dia masih banyak spot. kemarin sih lumayan tuh ngeliat-liat gitu. Terus udah mulai nyari supplier rumput gajah gitu kan udah mulai Wah, udah, udah mulai gatel nyari pokoknya rumput segala tanaman ya. gitu. Mbak Elsa ada tips gak kayak, eh, kan nih sekarang lagi di rumah aja atau working from home. Mending Ah, ngapain sih biar rumahnya cantik buat para ah. mama-mama kali kayak. Sebenarnya gini, ini selama di rumah aja kan waktunya kita tuh menikmati rumah kita gitu ya nggak sih gitu. Eh, kan Ya. sebelum-sebelumnya kan kita banyak aktivitas di luar, kadang yang kerja pergi dari pagi, pulang sampai malam, nggak punya waktu untuk menikmati Mm-mm. rumah sendiri gitu. Jadi aku sih lebih memilih untuk ngelihat situasi itu kayak glass half full gitu loh. Mungkin kalau sebelumnya kan bisa Hmm. nah gitu. Itu kalau kita ngelihatnya Ya, ya, ya. glass half empty terus, tapi kalau kita ngelihatnya glass half full, oke, berarti ini waktunya gue bisa menikmati di rumah gitu, bener-bener Ya, kapan ya. terakhir literally duduk di teras ngeliatin tanaman sambil minum teh Ya, gitu, benar. kapan literally bener-bener nikmati sofa yang saat itu dibeli buat leyeh-leyeh terus beneran bobo siang gitu, atau mungkin punya Hmm. kursi males baca buku di situ, jadi dinikmati aja, semua kan ada waktunya ada masanya, jadi masa Iya, karantina betul. ini walaupun menyebalkan dan kita pengen keluar rumah ya kita gimana caranya menikmati, nah tinggal cari cara masing-masing gitu, dan menurut aku kita nggak perlu menargetkan diri atau membebani diri dengan target Hmm. macem-macem gitu, kita harus A harus B harus C, nggak, nikmatin aja kalau Hmm. hari ini moodnya lagi pengen rebahan nonton Netflix misalnya, just do it gitu. Hmm. Hmm. Ya, Kalau hari ya. ini lagi mood pengen bebersih, just do it gitu, pengen pengen Ya, bebenah ya. gitu, jadi apa Ya, ya, ya. kan ini tuh pandemi, ini situasinya tuh pandemi, goal utama sih kalau menurut aku adalah kita bisa sehat, Mm-mm. melewati situasi ini, bisa survive, dan sehat itu kan bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental, itu yang Mm-mm. nggak Mm-mm. boleh dilupakan juga, Betul. gimana caranya kita nggak stres dan tetap happy, ya tetap happynya gimana harus mencari cara masing-masing gitu, mungkin ada yang senang Ya. dengan redecorate rumah, ya just do it gitu misalnya, Hmm. Jadi yang jadi ya simpel aja ya Mbak, nggak usah terlalu oh, oh, terlalu goalnya terlalu jauh gitu ya. nggak usah gitu, jadi kalau ya tips yang di rumah ya lakukan apapun yang bisa dinikmati, yang seneng bebenah lemari mungkin ini waktunya untuk mensortir baju-baju lama misalnya gitu, di garaselin misalnya atau dibagi-bagi atau disumbangkan gitu, yang Ya. seneng didekorate silahkan, yang nggak pengen ngapa-ngapain pun ya dinikmati aja rumahnya gitu, jadi Bener-bener. maksudnya Kapan lagi bisa rebahan di kasur berjam-jam ya nah Mbak? kapan lagi kita rebahan di kasur dianggap sebagai pejuang ya kan, Iya, berkontribusi betul-betul. ya kan, memutus mata rantai dengan rebahan kan. Betul, betul.
Setuju. Oh, udah banyak banget yang nyapa nih, Mbak Ersa. Ada nanya, maaf Mbak banget, Sandra. nggak bisa nyapa karena di sini chatnya nggak keluar gitu kalau di aku. Hang. Oh ya, Nenden bilang, Mbak Sandra kangen Ucil nggak? Hah? Pernah nonton dan Bayu kangen. Iya. Udah lama Sumpah tuh tahun berapa ya, Mbak? Yul Mbak Yul. Dan Kira lama banget. 97. Gila. Kayak Lama banget. tahun yang lalu gitu, 24 tahun yang lalu. Dan Mbak Ersa mukanya nggak banyak berubah loh, to be honest. Mana? Aku kemarin lihat dari IG-nya Mas Indra Herlambang. Yang cuplikannya Mbak Sandra. Tuh kayak, semua nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Jauh loh sejujurnya, bedanya kerutan dan ubannya udah jauh berbeda. Nggak kelihatan, Mbak. Nanti aku belajarlah dari Mbak Ersa. Oke, Mbak Ersa, thank you banget. Ternyata kita udah lebih dari 30 menit. Oh iya, berarti ada waktunya aku siap-siap untuk buka puasa ya. Iya. Semoga happy birthday pokoknya sekali lagi. Terima kasih. Semoga happy selalu, keluarga juga senang-senang. Selamat siapin buka puasa dan nanti kita kirimin majalah Kasa ya. Thank you so much. Thank you Mbak Ersa, sampai ketemu lagi. Kalau bisa nanti pameran Kasa mungkin bulan September kita undang juga. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya, thank you. Bye.